Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau melekatkan hati kita, melekat dengan hati Tuhan, dan menetapkan langkah kaki kita berjalan seturut dengan firman Tuhan Yahweh. Dan Tuhan yang akan membuat menepatkan semua yang kita buat seperti yang Bapa mau. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau tuh kasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu. Dan lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Lekatkan. Saya persilakan hamba Tuhan yang melalui firman Tuhan. Melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Boleh katakan sekali lagi, datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa iman kamu. Lekatkan terus hati kami semakin melekat kepadamu. Karena kami percaya firman-Mu berkata, sungguh hati yang melekat bila ia berseru, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Dan tepatkanlah setiap langkah kami untuk berjalan seturut dengan kehendak dan panggilan-Mu. Bapa Yahweh yang maha mulia, pencipta alam semesta, Raja di atas segala raja, penguasa tunggal satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Kiranya Engkau mewahyukan diri-Mu di tempat ini. Ketika kebenaran itu disingkapkan, ada terang, ada rema, ada penyingkapan di pikiran dan di batin kami. Sehingga kami siap untuk menampung anggur yang baru yang Tuhan siapkan. Sehingga kami berjalan di tahun yang baru di Gregorian ini, tahun 2025 dengan wadah yang baru, kirbat yang baru. Karena kami percaya dunia boleh bergoncang, kiri kanan boleh menakutkan. Satu hal yang kami tahu dan percaya, kami punya Yahweh Tuhan yang besar. Kami punya Bapa Yahweh Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat hadir-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang membawa kami masuk dan tenggelam dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami, rendam kami dengan firman dan roh kudus-Mu. Sehingga yang kami dengar cuman suara gembala yang baik itu. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Sementara kami dengar firman Tuhan, saat sesuatu yang kami doakan, ada kabar baik yang kami dengar. Yang sakit disembuhkan, yang ragu jadi yakin bahwa Engkau adalah Yahweh Tuhan penyelamat kami. Demi Yesus Putra-Mu, kami berdoa segala bentuk roh kuasa kegelapan, roh perbudakan, segala ketakutan, kemiskinan, kegagalan, kebuntuan, sakit penyakit itu dihancurkan. Demi nama Bapa Yahweh, kami berkata bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang terus melihat dan mendengar dan mengerti setiap panggilan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami demi Yesus Putra-Mu yang Kau berikan bagi kami sebagai domba Paskah, sehingga kami boleh mengenal dan memanggil Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Putra-Mu kami berdoa. Yang rindu diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, sahabat shalom. Haleluya. Saya berterima kasih, bersuka cita buat hari ini saya boleh dibagi tugas kepada Bang Robert. Saya ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya di hari Sabat ini. Ini tulisan adalah tulisan untuk saya sendiri. Dan saya menghidupin itu dari awal Januari karena kita tinggal di Indonesia dan coba mengikuti kalender Gregorian dari tanggal 1 Januari. Sebenarnya kita sudah 5785 itu dari bulan 10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mendapati ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, tahun ini bukan hanya sekedar Tuhan menggenapi apa yang Dia katakan atau janjikan. Tapi tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memiliki dan berbuat sebuah keputusan yang besar. Dia akan membedakan gandum dan lalang, gelap dan terang, dan orang-orang yang dipenuhi dengan roh excellent, roh yang luar biasa dan firman Tuhan, Tuhan akan buat dia berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang Gosen. Gosen itu ada di tanah Mesir. Tapi di sekeliling tanah Gosen, semua tulah itu mengenai mereka. Tapi ada satu tempat teritorial yang pada waktu itu Yusuf meminta kepada Firaun, dan Firaun memberi yang terbaik tempat itu, dan Yusuf memberikan daerah itu untuk ayahnya dan keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan ketika Israel atau Yakub ada di Gosen,
tempat itu diberkati Yahweh. Daerah teritorial tempat yang diinjak oleh Yakub itu diberkati. Karena Yusuf menghormati orang tuanya. Saya 2 kali hadir Bu di Sabat. Saya langsung cross check hati saya. Karena saya nggak punya orang tua lagi selain Bapak Gembala di tempat ini. Saya bilang, Tuhan, apakah saya salah tidak menghormati orang tua? Tapi saya mau beritahukan, saya adalah orang yang mencintai orang tua dan mencintai Tuhan. Dan saya melihat setiap orang yang menghormati ayah ibunya. Dengar ini, sekalipun yang kau injak itu padang lalang, padang gurun, padang belantara. Tapi ketika engkau hadir di tanah itu, Yahweh memberkati tanah itu. Haleluya. Sehingga engkau enggak perlu bersusah untuk beraktivitas. Karena Bapa bekerja bersama-sama dengan hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf berpikir dia ingin meletakkan ayahnya dan saudara-saudaranya di tempat yang terbaik. Saya mau beritahukan kepada jemaat GPRI, haleluya. Saat engkau memperhatikan orang tua dan keluargamu, engkau tak berkekurangan. Aminnya cuman Bapak Gembala, Ibu Gembala. Atau kita sama-sama yatim piatu di dunia ini kali. Saya ini seorang pendeta. Kalau dihitung dari hasil pelayanan, untuk saya pun kurang. Hampir 20 tahun saya pelayanan, saya orang yang bodoh dan gak tahu apa-apa. Status saya aja sarjana, titelnya 2. Kalau anak saya bilang status papa aja sarjananya 2. Tapi isi di kepala saya ini cuman satu. Bagaimana Tuhan disenangkan. Saya nggak tahu apa-apa. Saya banyak kelemahan. Kalau disuruh saya belajar pelajaran anak saya sekarang yang ada di Syobet, mana Syobet kelas 6. Saya disuruh ngajar sama dia. Saya bilang lebih bagus saya ajarkan kau bahasa roh dan bahasa firman. Iya. Tapi saya yang terbatas dan yang bodoh ini bisa Tuhan angkat dan sedudukan dengan orang-orang penting. Dan saya melihat hidup yang terbatas ini bisa jadi berkat bagi sesi keluarga besar. Iya. Apatah lagi jemaat GPR Haleluya yang punya Yahweh Tuhan yang hebat. Yang punya pekerjaan dan posisi jabatan yang mentereng. Yang punya lulusan yang mentereng, mana si Sarah? Haleluya. Tuhan yang membuat kita besar. Itu sebabnya saya rindu jemaat GPR Haleluya. Saya mendengar 2 kali khotbah tentang orang tua. Saya langsung diingatkan Tuhan tentang Yusuf. Hal yang pertama di masa kelaparan terjadi, yang dia pikirkan adalah bagaimana jadi berkat. Ini enggak, susahmu, susahmu. Susahku, ya susahmu juga, kira-kira gitu. Kita jadi egois. Saya mendorong anak-anak muda, jangan kau pikir bahwa orang tua itu hanya untuk menyekolahkanmu. Kalau engkau belum bisa menghasilkan, kasih air mata dan tenagamu. Amin, anak-anak muda. Saya 2 kali dikhotbahkan saya bertobat loh. Benar. Saya langsung bilang sama istri saya, untung kita gak punya orang tua. Selamat dari dosa itu. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Bapak Ibu, ibu saya kena cancer. Biaya cancer kami bukan BPJS. Asuransi tidak mengcover. Sampai mati ibu saya. Semua acara adat, 1 rupiah pun keluarga tidak keluar. Sampai saya bilang semua pembagian pun saya nggak dapat. Saya bagi semua. Saya miskin? Enggak. Karena Yahweh yang membuat aku kaya raya. Betul. Sampai tutup matanya di tangan saya nih.
Sebelum dia meninggal 2 minggu, saya bilang sama ibu saya, apa yang menjadi tanggung jawabmu, aku akan teruskan. Pulang lama. Aku sudah enggak kuat, nak. Mama melihat Bapak Yahweh datang dan opungmu datang. Semua orang kudus yang mama kenal mereka datang. Ini orang benar kalau dipanggil Tuhan tahu loh kapan dia pulang. Umur mama tinggal 3 hari lagi. Kau buat yang terbaik. Sampai tukang becak pun yang lewat pun harus kau kasih makan. Buat semua berbeda. Supaya orang tahu di tempat ini kita punya Yahweh. Padahal David yang tahu uang saya pada waktu itu. Istri saya sampai saya bilang sama dia, bagaimana kita nanti ya? Tapi istri saya bilang, oh ini orang benar. Kalau dia orang benar, Bapak Yahweh pasti bela dia. Benar loh. Benar. Ini yang saya mau bilang sama kita semua. Kalau engkau tahu orang tuamu adalah seorang pendoa, yang menangis siang malam berjuang untukmu, tolong jangan hitung-hitungan. Kan tadi udah Pak, Ma. Malam kan udah. Oh kalau ibu saya meminta Bapak Ibu udara Yesus. Hari ini minta sekian juta. Besok dia minta lagi. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Saya cuman bilang, Ma, aku tahu engkau adalah orang tua dan hamba Tuhan. Pernah satu waktu saya tanya, kemana uang semalam? Kok habis? Sedih dia. Sampai dia bilang, aku gak akan minta kau lagi. Katanya gitu. Semenjak saat itu gak ada berkatku lagi. Jadi istilahnya kalau ku berkati dia, sorga terbuka. Saya percaya anak-anak muda, keluarga muda yang bekerja, dengar ini baik, 2025 ketika engkau tahu yang prioritas menyenangkan hati Bapa Yahweh selain beribadah dan menghormati hari Sabat, apa yang dikerjakan tanganmu, Yahweh akan berkati. Amin. Kesusahanmu, kegentaranmu, kekhawatiranmu, enggak usah kasih tahu sama orang tuamu. Waktu dia minta kau nangis aja di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang sibuk memberkatimu. Halo, khotbahnya enak hari ini. Pak Pendeta tahu nggak, uang saya tinggal sekian, tapi saya harus berbagi. Dengar ini baik, ketaatan mendahului bencana. Ketaatan mendahului kemiskinan. Kalau engkau tahu itu Tuhan yang suruh, taat, di belakang itu kemiskinan. Gak pernah ada di depanmu. Amin. Paham maksud saya Bapak Ibu? Nuh taat, Nuh sekalipun dunia tenggelam, tapi karena ketaatannya, cuman dia dan sisi keluarga besar diselamatkan. Haleluya. Apapun yang Tuhan suruh untuk kau lakukan, apapun perintah Tuhan untuk kau hidupi, taat. Bilang sama-sama, taat. Taat itu untuk hidupmu dan sisi keluargamu. Makanya Tuhan bilang, Yesua berkata, apa yang kau ukurkan kepada manusia, akan diukurkan Tuhan kepadamu. Kalau kau cuma mampu memberi 100.000, lalu kau bersungut-sungut, maka 100.000 akan balik. Tapi waktu engkau bilang 100.000 ini untuk hari ini dan aku gak tahu Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan, Tuhan bisa kirim satu kota memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Kerja keras dan apa yang kau miliki cuma hanya bisa memberkati hidupmu dan keluargamu. Tapi ketika engkau hidup lentur dan taat dengan Yahweh, dengar ini, Tuhan memperbesar wadah berkatnya untukmu.
Sehingga saya nggak heran orang-orang dunia, orang-orang kita Konghucu, bagaimana dia menghormati orang yang hidup, bahkan orang yang mati pun. Sehingga kayaknya lancar aja hidupnya. Saya bernubuat buat tempat ini. Orang-orang muda, engkau menjadi orang-orang yang sukses. Sukses bukan hanya talenta karunia yang Tuhan bangkitkan, tetapi engkau sukses menghadirkan sorga ke bumi ini. Amin. Saya dengar Bang Robert juga mau dipromosikan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Saya mau bilang, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kesetiaan dan ketaatan yang kita lakukan di masa lampau, pada waktu itu kita berdarah menangis untuk melakukan itu. Tapi ada satu masa, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia melihat ada istrinya, Evelina, anaknya merengek-rengek siang dan malam. Tuhan mau bilang, aku bukan hanya kasih engkau jabatan dan upah sesuai dengan tenaga kerjamu, tapi aku kasih engkau satu perusahaan untuk engkau kelola itu. Haleluya. Apa itu cuma cerita Yusuf? Saya berdoa itu juga akan menjadi cerita bagi jemaat GPR. Haleluya. Bagi setiap orang yang percaya bahwa Yahweh adalah Tuhan. Amin. Lihatlah. Ini pendeta yang berdiri hari ini. Aduh, kosong isinya ini. Yang isinya ini cuma satu firman. Makanya Pak Gembala bilang, nak, nanti Residen kau akan temani Papa jadi orang hukum ya. Yang lama sudah mati, Pak. Yang baru itu sudah tumbuh. Saya bukan jadi orang hukum. Nah, kau nanti cari orang hukum. Temani Papa. Iya. Tapi kalau ditanya pasal lagi, apa pasal? Yang aku tahu cuman kasihlah musuhmu, taruhlah bara di atas kepalanya, selesai. Haleluya. Dia bilang, oh Tuhan tolong saya. Nah, itu intermezzo aja. Papa ini lupa anaknya sudah jadi pendeta 20 tahun. Aduh. Sampai saya bilang sama istri, kok saya jadi orang hukum? Oh iya juga ya. Iya, tapi isinya nggak ada. Ada kamera. Iya, ditanya lagi tentang pasal. Yang saya tahu cuma satu. Ada hukum yang terutama dan hukum yang utama. Bagaimana kau harus tunduk kepada kebenaran dan kau bisa mengasihi sesama manusia. Selesai. Itulah hukum dari segala hukum. Haleluya. Sudah itu saja. Saya bilang oke, Pak. Saya bilang oke lah. Saya percaya ada kabar baik nanti di Menteri Agama. Semua utusan Menteri Agama akan mendengar bahwa kita membawa kebenaran Tuhan. Haleluya. Sekalipun yang mengeraskan hati, tapi kita membawa pesan Tuhan kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Bahwa Tuhan akan buat kita berbeda dan Tuhan akan menjagai kita di tahun 2025. Yang kedua, Tuhan akan kembalikan hak kita. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Yang ketiga adalah tahun promosi. Yang keempat adalah tahun perluasan. Tahun perluasan itu artinya adalah apa yang kau sudah bangun diruntuhkan, Tuhan percayakan engkau mengembalikan untuk membangun kembali seperti tembok yang dibangun oleh Nehemia. Saya percaya mungkin masa lampau kau begitu banyak berkat, begitu banyak kesempatan, begitu banyak perkenanan Tuhan atasmu. Tapi tahun 2025 Tuhan akan buat itu kembali atasmu. Tapi untuk ke sana kita perlu belajar hari ini. Yuk. Saya rindu semua janji Tuhan yang hebat, yang dahsyat itu. Saya mulai dulu dari sinilah, dari terbatas menjadi tidak terbatas. Matius pasal yang ke-14. Yang di belakang dengar, duduk depan enak loh. Lawatan Tuhan besar loh di depan ini loh. Yang belakang mau duduk di depan? Ntar gak dengar loh. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 21. Saya berangkat dari sini dulu firman Tuhan.
Saya kasih satu tema hari ini tentang tanggung jawab dan hidup di dalam ketidakterbatasan dari Tuhan. Tanggung jawab dan hidup dalam ketidakterbatasan Tuhan yang besar itu. Saya akan membaca kepada Bapak Ibu Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Ini cerita tentang 5 roti 2 ikan. Saya berangkat dari sini karena guru sekolah Sabat pasti tahu ini. Dan kita juga orang-orang tua tahu ini. Tapi ada satu pewahyuan yang saya dapat untuk saya bagikan kepada jemaat GP. Haleluya. Yesua memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesua mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesua mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Oh haleluya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesua berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesua berkata, bawalah kemari kepada aku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesua menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Bapak Ibu saudara terkasih, saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika mendengar khotbah atau membaca ayat ini, pasti diotomatis Bapak Ibu adalah pelipat gandaan. 5 roti, 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, 5 roti, 2 ikan selama di tangan anak remaja, dia tetap 5 roti dan 2 ikan. Kapasitasnya pun hanya untuk bisa beri makan 1 anak dan 1 keluarga, kemungkinan. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan diberikan, diletakkan, boleh bilang sama-sama, diberikan dan diletakkan di tangan Tuhan, ini berbeda. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tahu itu. Kita tadi dengar janji ada 4 hal tentang Gosen. Bagaimana di masa kesusahan, di masa kesulitan. Makasih ada sapu tangan saya. Di masa kesulitan, di masa kesusahan, banyak orang bilang emas sekian juta. Nanti engkau harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Semua akan terjadi, saya nggak bisa pungkiri itu. Tetapi sebagai orang percaya, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, bukan hal fakta yang harus kita perlengkapi. Tetapi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana quality time-mu dengan Bapa Yahweh. Iya, sekalipun kau beli ini, kau persiapkan ini, pendidikan ini, tetapi kalau engkau tidak memperbaiki hubunganmu sama Tuhan, engkau enggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan firman Tuhan itu membaca jalan berpikirmu. Firman itu tidak menyelidiki ruang hatimu, fakta, data, situasi yang ada gak bisa menyelamatkanmu. Yang bisa menyelamatkan kita hanya adalah satu, Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang begini, saya tadi bicara tentang 5 roti 2 ikan. Tetapi ada hal yang menarik, bagaimana kita masuk dalam penggenapan janji itu? Bagaimana kita bisa masuk
dalam hampir 365 hari dikurang 25 hari, bagaimana kita bisa masuk day by day, hari demi hari. Setiap hari kasih karunia Tuhan selalu baru. Setiap pagi selalu baru berkat Tuhan. Bagaimana bisa ada di situ? Ini yang saya mau kasih tahu. Yang pertama, terhubung dengan Yahweh. Boleh bilang sama-sama terhubung dengan Yahweh. Ya, saya coba ajak kepada Bapak Ibu, kita coba baca Mazmur 25. Saya rindu kita membaca dulu sebelum saya kupas tentang Yesua tadi. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Bapak Ibu punya catatan? Oke, Dian pun juga bisa. Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Bapa Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Dan selanjutnya dia bilang gini, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya coba ajak Bapak Ibu baca coba Kejadian pasal 9. Saya lompat dulu sebentar. Kejadian pasal 9 tadi, ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Boleh kita baca sama-sama? Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Bapa Yahweh. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Yang pertama, untuk kita masuk di dalam penggenapan janji, engkau harus memiliki quality time, waktu yang istimewa antara engkau dengan Bapa. Disinilah engkau akan diselidiki, disinilah Bapa akan memberitahukan apa yang harus engkau lakukan. Nah sekarang kalau dia disuruh untuk terhubung dengan Bapa, kita mulai bingung. Bagaimana memulainya Pak Obi? Bagaimana mulai Pak Pendeta? Apakah kita harus bernyanyi, pakai susah sedih dulu, pakai air mata dulu? No. Yang pertama yang kau harus lakukan, yakinkan dirimu bahwa engkau adalah anak umat yang Yahweh panggil dan pilih. Bapa memberikan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya Bapa Yahweh di dalam Yesua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu engkau ada di dalam hadirat Tuhan, hal yang pertama yang kau harus ingat adalah engkau bisa bernapas, engkau bisa hidup, engkau bisa hari ini mengenal, memanggil Dia adalah Yahweh Tuhan. Itu ada karena ada karyanya Bapa Yahweh. Itu karena ada hati Bapa buat saya dan saudara. Ketika engkau sedang ingatkan dirimu betapa baiknya Bapa, saya kira dan percaya waktu engkau dibawa Bapa masuk lebih dalam ruang pelataran, ruang kudus, sampai ke ruang waktu engkau di pelataran engkau sedang diingatkan oleh roh kebenaran itu tentang karya Bapa. Tapi waktu engkau masuk ke ruangnya kudus, engkau mulai diajar tentang apa tujuan Bapa dalam hidupmu. Ketika engkau mengerti untuk apa engkau menikah, untuk apa engkau ada di perusahaan, untuk apa engkau punya anak, untuk apa engkau punya untuk apa engkau punya dagangan, untuk apa engkau punya perkebunan, saat kau mengerti semua tujuan Bapa, waktu engkau melakukan aktivitasmu, engkau enggak lagi lakukan seturut dengan taumu, tapi seturut dengan kendali Roh Kudus. Haleluya. Sehingga waktu engkau dibawa ke ruang Maha Kudus, ini yang disebut dengan you and me, antara engkau dengan Bapa. Di sini nggak ada lagi bawa perkara daging. I know the daduri santara, hanya menikmati satu percakapan dengan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Mose ketika dia naik ke Gunung Sinai. Ketika dia turun, dia nggak membawa agendanya. Dia membawa apa yang ada di hati Yahweh. 10 perintah itu dia lihat ditulis dengan tangan Tuhan. Waktu dia lihat itu yang dia bawa turun ke bangsa Israel. Waktu engkau sampai menikmati kepuasan bercakap-cakap dengan Yahweh, waktu engkau kembali kepada aktivitasmu, engkau bukan Obi lagi yang kemarin, tetapi engkau Obi yang melakukan pada hari itu bersama dengan Yahweh.
Haleluya. Sehingga waktu apa yang disentuh oleh tanganmu, apa yang kau perkatakan, apa yang keluar dari buah pikiranmu, itu sebuah inovasi dan terobosan yang besar. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, kemarin Jumat pagi ada seorang pejabat datang ke rumah. Dia pemimpin di salah satu daerah. Semua pendoanya berfokus kepada iblis yang menyerang istri dan keluarganya. Dia datang ke rumah saya cuma bilang begini. Saya melihat engkau diserang bukan karena begitu. Sekalipun kau punya banyak pendoa, tapi saya melihat engkau tidur dengan perempuan. Sekalipun kau menggelontorkan banyak uang, tapi kebaikan dan perbuatanmu itu menyakitkan hati Yahweh. Sini handphone, saya telepon itu orang. Atau bapak yang telepon. Selesai hari itu. Dia menangis. Dia bilang, tidak pernah kulihat orang seperti ini. Mau siapapun, mau dia gubernur, mau dia bupati yang pernah menginjakkan kaki di rumah ini, buat saya dia harus dengar Yahweh yang berbicara itu. Dia nangis, dia senang, dia mau undang kita. Dia bilang, ini yang ku cari itu. Ini pelayanan. Bawa itu di pekerjaanmu. Jangan sekedar hanya bekerja sesuai dengan rutinitas dan agenda yang kau susun. Sekali-kali engkau harus terhubung lebih erat lagi dengan Yahweh. Sehingga waktu engkau menjalani rutinitasmu, satu waktu ada pewahyuan datang kepadamu. Dan pewahyuan itu membawa engkau berbeda. Amin. Saya menangkap begini. Nuh bukan orang tamatan pembuat kapal apa ya? Katakan arsitek kayak si Sarah ini. Mana si Sarah tadi? Dia bukan tamatan arsitek Sarah. Yang gambar ini, yang gambar itu. Nuh seorang petani, peternak. Tapi karena keintiman dengan Yahweh, ada roh excellent di dalam dirinya. Atau bahasa yang enaknya, roh yang luar biasa. Engkau biasa, Obi biasa, tapi waktu engkau izinkan keterhubunganmu dengan Bapa, roh yang luar biasa itu mulai mendominasi yang terbatasmu itu. Sehingga pada waktu engkau beraktivitas sesuai dengan kegiatanmu, orang melihat, kan kemarin kau seperti Ibu Ivolida yang kemarin. Tapi kali ini ucapanmu itu menghidupkan. Udahlah, aku udah capek bekerja di kantor ini. Semua asetku kau jangan kelola. Oh haleluya. Oh Tuhan. Saya cuman hanya berkhotbah untuk orang meninggal. Tapi di rumah duka saya berkhotbah tentang berapi-api. Tuhan berikan saya 1 miliar. Kok di rumah duka saya berkobar-kobar? Ini yang saya mau bilang sama jemaat GPR haleluya. Kalau terhubung dengan Bapa, jangan cuman jadikan Bapa cuman pelapor apa yang menjadi keperluanmu. Engkau harus memiliki quality time. Bercakap-cakap dengan Bapa Yahweh. Kau baca firman, sampai firman ini ngebaca batinmu. Sampai firman ini ngebaca jalan berpikirmu. Sampai firman ini mengintervensi keputusan-keputusanmu. Haleluya. Ada sukacita. Saya kalau dengar khotbah,
Karena dari sini kita dari sumber mata air yang sama loh. Setuju nggak sih kalau saya ngomong gitu? Lah ini guru kita. Ini gembala. Firman yang dia bagikan, semua telinga dengar. Tapi membuat kita berbeda apa? Saya nggak berhenti di ruangan ini. Saya menulis. Saya bawa pulang ke rumah. Saya tanya Tuhan, apa maksudnya tadi tentang hormati orang tua? Mama bapakku mati. Apa? Selama engkau memikirkan keluargamu, aku tak akan pernah buat engkau kekurangan. Ada penyingkapan. Perkataan itu balik lagi ke pikiran dan di hati kita. Waktu firman itu balik, saya pastikan kau berbeda. Saya pastikan kau hidup berkemenangan. Saya pastikan hidupmu jadi saksi. Amin. Pak Sigit, jangan terjebak dengan rutinitas. Waktu anak sakit, apa yang saya bilang? Apa yang saya bilang? Ingat? Bermesraan kalian. Sembuh itu. Peluk istrimu, sembuh itu. Dilakukan enggak, Pak? Lakukan kan? Sembuh kan? Apa hubungannya virus ibadah dengan berpelukan bermesraan? Pada waktu responmu benar dengan firman itu. Waktu kau sepakat dengan perkataan Tuhan, di situ kesembuhannya. Di situ keajaibannya. Amin. Tapi kalau kita berpikir begini, kan baik-baik aja, nggak ada pertengkaran. Bagus-bagus saja. Tapi kali itu karena Tuhan yang suruh. Sama seperti Petrus. Dia nelayan. Yesus waktu itu kayu. Tapi kali itu karena Yesus berbicara, dia lakukan, ada pembalikan keadaan, ada keajaiban. Karena kalau dia berfirman, dia punya kuasa penciptaan. Pada waktu kau sepakat dengan firman itu, penciptaan itu menjadi alam nyatamu. Waktu kau dengar itu di alam roh, tapi waktu kau punya respon benar, itu kembali ke alam nyata. Anak-anak muda ngerti bahasa saya? Bakuk ngerti nggak bahasa udah nak? Paham? Paham. Bakuk juga nak, ya? Emu juga. Mau masuk di mana Semida? Mau masuk SMA, ya kan? Kuliah. Udah percaya. Ini kalian dengerin. Kalau kalian punya keterhubungan, siapa lagi? Siapa namanya? Israel. Israel tadi. Saya mah rohmu bagus nak. Cuman kau harus disiplin supaya kau bisa jadi berkat. Kau nggak hanya dapat gaji UMR, tapi kau menjadi kesayangan Tuhan dan kesayangan manusia. Harus di-upgrade hubungan dengan Tuhan. Anak-anak muda, tolong banyak di handphone. Gak ada yang bisa kita buat di hari handphone itu. Kalau memang mau jadi apa tuh namanya tuh, YouTuber atau ayo aja. Jadi YouTuber enggak, jadi ember enggak, jadi laci enggak, gak jelas juga. Tapi itu anak-anak muda di tempat ini adalah anak muda yang pakai menjadi bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Bergaul karib. Pak Obi, Pak Obed, kan Pak Gembala udah ajarkan 3 waktu. Daud 5 waktu. 7 waktu. Daniel 3 kali sehari. Saya enggak tahu apakah itu gitu dibilang sama Pak Gembala, amin. Tapi enggak tahu praktek kita gimana ya. Kalau saya itu gini loh Pak Gembala, Bu Gembala. Saya sekalipun saya bawa mobil,
Karena kan hari-hari saya kan konseling pelayanan firman ya. Tapi kalau saya dalam kesendirian, saya nggak terlalu lama mendengar musik. Kalau saya lagi macet, saya matikan musik. Karena buat saya 2 jam itu adalah waktu untuk saya bercakap dengan Tuhan. Sebelum saya masuk dalam dunia pelayanan. Saya hanya menyembah begini Bapak Ibu. Kau baik. Saya perkatakan firman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Tuhan. Lalu saya lihat saudara-saudara saya yang susah, yang hidup belum mengenal Tuhan, belum bertobat, jiwa-jiwa belum mengenal. Saya membawa beban itu di hadirat Tuhan. Sehingga saya menangis bukan karena saya membutuhkan atau saya meminta sebuah supaya Tuhan lakukan yang saya mau. Nah, saya bawa beban itu ke hadirat. Lalu beban itu Tuhan taruh di hati saya. Saat saya menangis, Tuhan akan mampukan saya untuk mengerjakan setiap yang saya doakan tadi. Dan saya melihat tiba-tiba orang itu muncul, berarti itu tanda dari Tuhan. Sehingga waktu saya mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, gak dari situ upah saya. Tapi upah saya ketika saya taat. Satu waktu, berkat 50 tahun yang tersimpan di masa depan, Tuhan bisa beri dalam satu malam. Itu sebabnya keterhubunganmu dengan Tuhan bukan hanya soal tentang keadaan berubah. Keterhubunganmu dengan Tuhan membuat supaya hatimu tidak berubah ketika Tuhan ubah keadaanmu. Mengerti maksud saya? Orang yang melekat dengan Bapa Yahweh adalah orang yang gak akan mungkin mau menukar kekekalan dengan berkat yang sementara. Iya, karena dia tahu di dalam Bapa ada kepuasan, di dalam Bapa ada ketenangan, di dalam Bapa ada kepastian, di dalam Bapa ada jawaban. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu itu. Itu sebabnya kalau engkau mendisiplinkan dirimu masuk dalam hadirat, percayalah, kau gak akan tergoncang imanmu karena sebuah keadaan yang belum berubah. Itu yang pertama, keterhubungan. Saya coba lompat ke Matius pasal 14. Jam 12, sorry Bapak Ibu. Matius pasal 14 tadi. Saya rindu, ya. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke 15. Saya coba baca ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saya melihat sekalipun murid-muridnya ini dekat dengan Yesua, tapi enggak mereka lihat bahwa yang Yesua kehendaki adalah sebagai orang percaya, bahwa ketika engkau percaya, maka engkau juga diberikan kuasa untuk menghadirkan sorga ke bumi ini. Tetapi murid-muridnya justru membesarkan keterbatasan, membesarkan yang namanya manusia mereka yang terbatas. Yesua berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saya mau bilang untuk kita masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, jangan lepaskan tanggung jawab. Kalau Tuhan kasih engkau hati terbeban untuk apapun, untuk orang tua, saudara, untuk kau tergerak setiap pulang kerja atau mau ngapain, melayani, menginjil, atau engkau memberi makan di tengah-tengah usahamu, kau menyisikan untuk misi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, untuk kita masuk dalam penggenapan janji Tuhan, jangan pernah lepaskan tanggung jawabmu. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab itu kepadamu, kerjakan. Karena Yohanes pasal 14 ayat 12, coba Yohanes pasal 14 ayat 12. Ada yang mau bantu saya? Silent aja.
Yes. Amin. Woo. Tuhan mengkehendaki saat kau bertanggung jawab dengan sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu. Bagianmu cuma satu, percaya. Engkau nggak akan pernah bisa menjadi orang yang beriman kalau engkau nggak mulai mendisiplinkan dari sekarang. Bagaimana engkau terhubung dengan Bapa. Harus disiplin. Daniel berketetapan, Daniel mendisiplinkan dirinya untuk tidak makanan-makanan yang Tuhan tidak kehendaki. Engkau juga harus mendisiplinkan bahwa rohmu ini harus dikasih makan. Makanan yang surut dengan firman dan Roh Kudus. Engkau harus punya waktu dengan Bapa. Ketika engkau punya waktu dengan Bapa, dalam kesetiaan dan ketaatanmu engkau mau tersungkur, merendahkan diri, melekat dengan Bapa. Pada waktu itu engkau nggak ngerti kenapa engkau harus bersyafaat, kenapa engkau harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi satu waktu Dia akan mengunjungi engkau. Dan satu waktu itu ada firman yang kau dengar dengan jelas di telingamu. Waktu engkau dengar, engkau diberikan satu keyakinan, lakukanlah. Waktu engkau taat satu langkah, Dia berjalan di depanmu. Waktu iblis merancangkan kesusahan, kemiskinan, sakit penyakit, rancangan-rancangan jahat, sihir, mantra, perdukunan, semua kegelapan itu nggak bisa mengejarmu. Karena mereka sudah terlalu jauh di belakangmu. Sehingga firman Tuhan 1000 kanan, 10.000 di kiri. Engkau cuman menontonnya. Engkau cuman menontonnya. Mama Gibor, disiplin. Disiplin. Kita nggak semua pengajaran murni loh. Iya. Banyak proses yang terjadi atas Bapak Gembala dan keluarga. Buat saya, di balik penderitaan ini, ada kemuliaan yang Tuhan mau berikan. Tangkap itu. Engkau nggak bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Engkau perlu penyerahan total di tangan Tuhan. Ya. Saya berdoa kita semakin diubah sama Tuhan. Keserupaan akan Hamasya itu menjadi tujuan kita. Ya, setuju nggak Bu? Iya. Main goal di tahun ini selain penggenapan, tujuan kita adalah aku ingin, aku rindu apa yang Tuhan katakan, aku lakukan. Rindu aku Tuhan. Buat aku Tuhan. Iya. Bapak Ibu sudah terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga, saya menangkap begini Bapak Ibu. Itu terhubung tanggung jawab. Lalu yang ketiga, saya melihat begini. Ayat yang ke-19, ya, saya boleh lompat sebentar ya Bapak Ibu. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, yuk sama-sama yuk. Yesua menengadah ke langit dan memberkati. Perhatikan fokusnya. Dia bukan fokus kepada 5.000 orang. Dia bukan fokus kepada 5 roti 2 ikan. Enak bahasa sehari-hari menengadah gimana ya? Dia mengarahkan mata, pikiran, mulut, hati, telinga, tangan kepada sumber kehidupan itu. Ya. Kemana fokusmu di tahun 2025 ini? Apakah kau melihat 5 roti 2 ikan tadi? Apa yang kau lihat cuma 5.000 yang gak mungkin bisa kasih makan itu? Kalau kau punya keterhubungan, kalau kau punya tanggung jawab itu, biarlah kau setiap waktu arahkan perhatianmu
sumbermu kepada Bapa Yahweh. Ya, pagi-pagi benar Yesua berdoa. Yohanes 4:34 berkata, makananku melakukan kehendak Bapakku. Ketika dia menghadapi orang banyak, ahli-ahli Farisi, ahli Torah, ahli apa itu namanya, dia katakan, semua yang keluar dari mulutku, semua yang ku dengar, semua yang ku pikirkan, semua berasal dari Bapa. Saya berdoa biar jemaat GPR haleluya di tengah keterbatasanmu, di tengah tembok atau pintu yang masih tertutup, biarlah engkau berpusat, berfokus kepada Yahweh yang sanggup membuka jalan, yang sanggup mengadakan yang tidak ada, yang sanggup menyembuhkanmu, yang sanggup memberkatimu. Haleluya. Kemana pusat perhatian kita? Apa kepada diagnosa? Apa kepada penilaian orang? Itu penting kau terhubung supaya kau punya tanggung jawab. Waktu kau punya tanggung jawab, kau akan selalu ketergantunganmu kepada Bapa Yahweh. Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak tahu seperti apa fokusmu. Bulan Desember kemarin saya pergi ke Turki bersama dengan rombongan Nabi. Di situ, karena saya Nabi muda pada waktu itu, karena yang hadir dari Amerika, dari Malaysia. Jago-jago ini, punya nama besar semua. Kita punya Bapak yang besar, dia punya nama besar doang. Nah, iya. Saya dihadirkan untuk menjadi penghubung antara Nabi dan apologet. Jadi saya ada di tengah-tengah. Oke lah, itu panjang ceritanya. Ada di satu kota, satu gereja namanya Smyrna. Pernah dengar 7 gereja? Smyrna. Di Smyrna ada salah satu santo, Polikarpus. Santo Polikarpus adalah seorang yang beriman kepada Yesua. Satu cerita, Polikarpus ditangkap dan dia disuruh untuk menyangkal Tuhannya yang besar itu. Kalau kau tidak berbalik, kalau engkau tidak menyangkal Tuhan yang kau sembah ini, maka api membakarmu. Apa kata Polikarpus? Api sekecil ini mau menggantikan Tuhan saya yang besar? Gak mungkin, saya gak akan menyangkal. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia pandang api yang membakar dirinya itu kecil dibandingkan Bapa Yahweh yang besar. Karena dia berfokus, berpusat kepada Tuhan yang besar. Saya rindu Bapak Ibu menangkap pesan ini. Ini sama dilihat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia melihat api itu nggak ada apa-apanya dengan Bapa Yahweh pencipta api itu. Polikarpus bilang, api segini mau menggantikan iman saya kepada Tuhan saya? No way, dia bilang. Dibakar dia, gak terbakar. Orang yang berpusat kepada Yahweh, keadaanmu gak akan pernah mempengaruhi rencana Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika engkau fokus dan berpusat kepada Bapa Yahweh, keadaan situasi yang sulit gak akan pernah mempengaruhi, membatalkan tujuan Bapa atas hidupmu. Saya berdoa engkau menangkap pesan Tuhan. Selain dari Pak Gembala, saya ingat Pak Gembala tanggal 1 Januari bilang begini, tahun 2025, victory, berkemenangan. Iman dong, tahun 2025, tahun berkemenangan. Responmu menentukan Bapak Ibu. Waktu kau sepakat, alam roh akan jadi alam nyata. Tapi kalau mudah-mudahan aja.
Itu enggak di GPR Haleluya. Itu di tempat lain. Di sini Namburu, saya lihat Namburu, Sema, Pusema. Responi suara Tuhan itu Namburu. Enggak Tuhan hukum kau, enggak Tuhan tinggalkan kau. Yang Tuhan cuman bilang, bersekutu dengan Yahweh. Itu dia. Ya, Bapak Yahweh mengasihi semua orang. Saya lihat tadi sepanjang khotbah Namburu menangis. Cucurkan air mata. Saya percaya penderitaan itu akan segera berakhir. Itu sebabnya ayo senangkan hati Tuhan. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, pasti ada timbal baliknya. Siapa pernah dengar cerita Pak Gembala? Rumah ini, gereja ini, rumah Tuhan ini. Saya pernah dengar? Semua dengar. Apalagi ini saksi tembok ini. Karena penginjilan Jati Jajar sampai ke apa? Sampai ke Hotel Indonesia diusir, mau kemana? Mau ke dideportasi. Bukan dijual, dibuang. Keluarkan. Ini tembok ini saksi bisu bahwa saat kita menyenangkan Tuhan, satu waktu, satu masa, engkau akan ditinggikan. Apa yang kau cari jemaat Tuhan? Sibuk kita kejar terus target kita ini. Mending dapat, makin lari targetnya. Ayolah Pak Sigit, berapa jiwa kau sudah menangkan? Udah berapa jiwa? Isi tulisan ini. Hari ini aku bersaksi sama pimpinan tertinggiku tentang Bapak Yahweh. Mau dia percaya nggak percaya, yang penting kau taat. Ini enggak, taat aja kagak. Tapi mau apa besar? Tuhan bilang, ayolah. Ada orang bilang, ngapain bersaksi Pak Pendeta? Orang juga kita enggak berubah-berubah. Nanti sampai mati kau enggak bersaksi. Cilaka. Terus dengan bangga ditaruh di papan pengumuman lagi. Di papan lisan. Apa tulisannya? Berharga di mata Yahweh kematian orang benar. Hidupnya aja mabuk, hidupnya aja juri, hidupnya aja belum mengampuni. Bohong. Saya mau bilang kepada jemaat GPR Haleluya, senangkan hati Tuhan. Engkau nggak akan pernah bisa senangkan kalau engkau nggak terhubung. Kau punya tanggung jawab dan fokus pusat perhatianmu kepada Bapa. Pasti kalau kita cinta sama pasangan kita, atau cinta sama pekerjaan kita, atau apalah yang kita senangin, pasti kita senang ceritanya. Kalau engkau cinta sama Bapa, ayolah, senangkan dia. Bapa senang loh sama jemaat GPR Haleluya. Coba bilang sama kiri kanan, Bapa senang loh samamu. Haleluya. Haleluya. Ada Le Alfa juga. Semangat Le Alfa. Haleluya. Ini yang ketiga. Yang keempat yang saya mau bagikan terakhir. Saya undang Sarah untuk maju ke depan. Yang keempat, yang saya melihat di sini, di ayat yang ke-14. Boleh kita baca sama-sama yuk? Matius pasal 14 and 14. Ini terakhir. Ketika Yesus mendarat, sama-sama. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Yang keempat, engkau harus punya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Hati yang apa Bapak Ibu? Tergerak oleh belas. Kalau punya hati yang terhubung dengan Bapa,
dan kau punya beban atau tanggung jawab yang kau harus pikul seperti Daud memikul tanggung jawab di mana bapaknya membalakan kambing domba, tapi dia kerjakan dengan setia. Engkau berpusat, berfokus kepada Bapa, dan kau punya hati yang penuh belas kasihan. Suka untuk menyenangkan hati Tuhan, dan suka untuk bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengar ini, engkau yang terbatas masuk tahun 2025, engkau akan keluar tahun 2025 dengan kemenangan, kelimpahan, keberuntungan, kejayaan, dan kedahsyatan nama Yahweh. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Saya mendapati Bapak Ibu, terbatas di tangan 13 tahun anak itu, umur 13 tahun. Tetapi menjadi tidak terbatas ketika 5 roti 2 ikan itu diletakkan di tangan Bapa Yahweh. Saya ada beberapa khotbah tadi, tapi ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya rindu, disiplinlah untuk membangun hubungan sama Tuhan. Saya rindu jangan jadikan doa itu ban seraf. Apalagi doa dijadikan seperti minum obat. Kalau perlu diminum, kalau nggak perlu nggak diminum. Ban serap kalau bocor, ban yang utama baru pakai ban serap. Jangan jadikan komunikasi sama Tuhan sebagai ban serap. Jadikan doamu menjadi sebuah gaya hidup dan napasmu. Waktu kau tarik napasmu, terpujilah Yahweh. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Bapa berkata bahwa saat aku menyenangkan hati Dia, Bapa juga akan mempromosikan aku. Yang aku tahu situasi kondisi yang aku hadapi hari-hari ini, yang kulihat ini cuma sementara, tapi mata imanku melihat ada yang kekal yang Tuhan berikan atasku. Waktu itu terus menerus yang kau lakukan di alam bawah sadar di dalam rohmu, saya kena percaya engkau tidak akan pernah sepakat dengan apa yang terjadi di dunia ini. Amin, amin. Apapun yang kau dengar tentang ramalan di luar, satu hal yang saya mau bilang, perbaiki hubunganmu. Bukan perencanaannya yang harus ditebalkan. Saya ulangi, bukan perencanaannya yang harus dilakukan. Bukan itu yang utama, tetapi hubunganmu sama Tuhan. Supaya langkahmu, langkah yang tepat. Sekali lagi ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak yang memberkati kita semua, selamat menikmati tahun 2025 dengan tahun penggenapan janji Bapak Yahweh. Ini yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup kitab suci kita tutup catatan kita. Layak dipuji, disembah Bapa yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji, disembah Yahweh yang bertahan, lu sekarang dan hanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi layak. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia.
layak Tuhan, layak Tuhan, Yahweh. Juga mana masa naranaga, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Boleh katakan janji-Mu, Yahweh. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Boleh kita angkat pujian ini sebagai doa kita ketika ku hadapi. Saya percaya ada tangan Bapa Yahweh yang terus memegang kita. Saya percaya fakta situasi yang ada di tahun 2024 yang menakutkan. 2025, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memasangku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tetap dalam. Mari sekali lagi saya katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti hujan, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Musik dengan lembut saja. Saya rindu kita saat teduh merenung. Penyembahan yang sejati adalah ketika engkau meresponi setiap kebenaran itu, dan engkau mau diubah, dan engkau mau sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Oh rasyakaralamaga. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Yahweh, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah. Amin. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saya rindu semua kita di ruangan ini. Saya rindu satu pengurapan khusus untuk kita bisa melewati tahun 2025 untuk masuk dalam penggenapan itu. Karena Mazmur 20 ayat yang ke-7 berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Yahweh Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Saya rindu kita semua jemaat dengan tertib bisa mau bangkit berdiri dan bisa berlutut di depan. Yang mau saja. Nanti saya berdoa, kita berdoa, Pak Gembala berdoa, supaya setiap kepalamu ini mulai hari ini ada pengurapan Tuhan. Pada waktu Daud diurapi oleh Samuel, cuman minyak yang kena di kepala Daud. Tapi Alkitab suci berkata, mulai dari saat itu berkuasalah roh Yahweh atas Daud. Kita berdoa dan sepakat ketika minyak itu disentuh di kepala kita. Sejak saat itulah Tuhan memimpin kita untuk semakin erat dengan Dia. Amin. Saya minta waktu Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat Tuhan sambil kita angkat pujian ini dengan tertib saja, untuk kau bisa ambil posisi menyerahkan hidupmu yang terbatas itu. Karena Tuhan yang panggil dan pilih engkau untuk kau melihat yang tidak terbatas itu. Amin. Dengan lembut saja katakan, ketika aku menghadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Yahweh yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Saya serahkan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. ambil sikap iman, tindakan iman. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Ya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. biar musik dengan lembut saja. Biar Bapak Gembala
berdoa dan jemaat Tuhan boleh mendengar. Kinaraba syakaralabaya kata. Kinaraba sakaraba kataka. Kinaralaya kata karalaya sakarada bata karalaya ka. Kinaralaya kata karadaya sakarada bata. Kinaralaya kata karalamaya sekeralamaya. Kinaralamaya sakaralamaya kata karadamaya sekeralamaya. Kinaralamaya sakarabaya kata karalaya. Haleluya. Kiraralaya satanaralamo. Yahweh Tuhan, ku sembah Kau Raja. Dinayamo budilah yase. Haleluya Tuhan, terpujilah Yahwehku, terpujilah Tuhanku. Terima kasih Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa dalam kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Bapa selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengerti berapa dalam kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku. Yang sudah didoakan bisa kembali ke bangkunya. Kasih padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Bapa selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, agar rencana-Mu indah bagiku.
Kirata sakarana sakarana mayaka kiralaya kata karana maya sokorodo bokota kiralaya kata karana maya sakarana maya kinaralaya kata karana ya sakarana mata karana mata. Terus berdoa jemaat Tuhan, terus berdoa. Di bangkumu pun masih Tuhan bisa berbicara. Kirabasya karadabata karalamaya kataka. Kirabaya shakaradabata karalamaya kata karalabataka. Kirabasya karadabata karalamaya kata karalabataka. Kirabasya karadabata karadabata karalabataka. Papa shakarabaka karabaka. Shakarabaka karabaka. Berbicara Tuhan. Yahweh ada pada kami, Roh Yahweh ada pada kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih ya Bapakku yang hebat. Haleluya, 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 haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita deklarasikan dengan iman. Hidupku menggenapi firman. Tidak ada firman Tuhan, nubuatan yang gugur. Tanda mujizat sertai Semua digenapi di tahun ini. Kau bersamaku. Tuhan tinggikan namanya. Dalamku jadi bukti Sekali lagi. kebesaran. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan bagi Raja segala Raja. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Kami sepakat dengan lagu pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hidup kami akan menggenapi apa yang Tuhan katakan. Amin. Semua firman Tuhan, Taurat-Mu yang kami baca dan renungkan, ini menjadi kesukaan kami. Amin. Dan kami akan seperti yang Tuhan katakan Amin. melalui firman-Mu. Amin. Kami akan ditanam di tepi aliran air Yes. yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Semua firman nubuatan yang ditompang tangankan atas kami
Sejak saat ini tidak ada yang gugur. Amin. Tidak ada yang tidak digenapi. Amin. Semua terjadi. Amin. Katakan sama-sama terjadi. 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 Terjadilah. 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 Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat tahun kemenangan. Amin. Tahun kami terus melekat, bercakap-cakap dengan Engkau. Dan Amin. kami percaya setiap tanggung jawab yang Kau percayakan. Saat kami setia dan taat, maka ada promosi Tuhan. Amin. Ada perluasan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar. Yes. Hamba sudah selesai berbicara. Aku percaya siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini, kami sepakat untuk diubah dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Demi Yesus Putra-Mu yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Bimesak yang telah melayani kita untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan, dan ada berkat yang luar biasa. Tuhan sanggup membuat yang terbatas itu menjadi tak terbatas saat kita memberikan dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dan untuk berikutnya saya persilakan Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan sebagai pendoa syafaat, pendoa persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya persilakan kepada Ibu MC ini, Pak. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa hidup dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu Tuhan yang terus menghidupkan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Terus Tuhan, dan sebentar kami mau memberikan persembahan kami Bapa. Kau melihat setiap jemaat-Mu GPR, haleluya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, di saat kami memberikan juga Engkau yang memperhatikan. Bahkan di saat kami belum bisa memberikan juga Tuhan yang perhatikan. Terima kasih Tuhan, Kaulah Bapa Yahweh Jireh yang terus menyediakan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus memberkati kami, Kau yang terus memberkati keluarga kami. Kami yang saat ini Tuhan berdiri buat keluarga kami, berdiri buat pekerjaan kami. Biarlah Bapa Yahweh yang terus memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah namamu semakin dipermuliakan, dan biarlah dengan persembahan ini Tuhan, biarlah semakin memperluas akan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa Yahweh Bishem Yesua kami doa dan ucap syukur padamu, haleluya, amin. Saat kita memberikan persembahan, kita angkat puji. Tidak dengan tangan yang hampa, segalanya yang kau miliki semuanya dari Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik, yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Sahabat Salom, Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Bapak Romi Setiawan tanggal 19 Januari. Nanti setelah pengumuman ini saya minta Bapak Romi bisa ke depan untuk didoakan langsung oleh Bapak Gembala. Dan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Stephen Obed Lumban Tobing, putra dari Bapak Mesak Tobing, tanggal 29 Januari. Dan tanggal 1 Februari ada Kristalia Alexandra Asafia, putri dari Bapak Agus Wedotomo. Dan untuk memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Dan saya persilakan Bapak Romi untuk ke depan untuk didoakan langsung oleh Bapak Gembala. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Saudara yang kekasih, saya berharap semua jemaat GBR haleluya. Kita berdoa untuk Bapak Romi. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun umurnya, dan kita berdoa supaya Tuhan terus menuntun, membimbingnya, memberkati pribadinya, keluarganya, cita-cita, hasrat hati dan kerinduannya. Bapak Yahweh memberkatinya. Mari kita bersehati, arahkan hati kita kepada Bapak Yahweh untuk Bapak Romi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Yahweh yang Maha Mulia Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Romi yang berulang tahun ya Tuhan. Bapa, Engkau yang tambahkan umur 1 tahun, biar Engkau terus bertambah-tambahkan kasih-Mu dalam hidupnya, penyertaan Tuhan yang ajaib. Bapa, biar semakin dekat kepadamu, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Bapa. Amin. Izinkan dia Tuhan, Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Tuhan berkenan Engkau memberkati pribadinya. Izinkan dia Tuhan melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidupnya Bapa. Amin, amin. Tuhan kuasai dia sepenuhnya oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Lebih nama Bapa Yahweh yang mulia Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Engkau menguasai dia sepenuhnya. Berkuasa Roh-Mu Tuhan, tuntun hidupnya Bapa, sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, semua untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Amin. Berikan dia umur yang panjang, tubuh yang sehat, dan rezeki, kemurahan,
keberuntungan berikan kepada hamba ini Bapa ya, Amin. ketika dia bergantung bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa ya yang mulia. Haleluya. Bapa, anak kami Tuhan Devi yang berulang tahun juga Bapa, Engkau Bapa kami memohon padamu Tuhan, Kau berikan dia umur yang panjang, tubuh yang sehat, berikan Tuhan hikmat untuk menjalankan segala sesuatu yang dia kerjakan, semua seturut dengan kehendak Bapa. Biar para serapi malaikat menyertainya Bapa. Cita-cita, hasrat dan kerinduannya Bapa, Engkau yang kabulkan Bapa. Amin. Berkatilah hamba ini Bapa, bahkan menjadi berkat di tengah bangsa ini. Demi nama Bapa Yahweh terjadilah. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ini Bapa, Karun Panjaitan Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan yang berulang tahun. Bapa Yahweh, Engkau berkati ya Tuhan, pertambahan umur yang Kau berikan dia semakin bijaksana dan melakukan apa yang menyukakan hati-Mu. Sebagai istri membantu Tuhan suaminya Tuhan, Bapa Amin. menjadi penolong bagi suaminya. Amin. Bapa Yahweh, apa yang dikerjakan berhasil baik. Amin. Cita-cita kerinduannya Bapa tercapai. Bapa berkuasa rohmu sepenuhnya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang benar. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang Kau telah berkati pada hari ini Tuhan. Bapa, Haleluya. serahkan dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Demi nama-Mu Bapa Yahweh, Bisem Yesus Masih Adon, biar aku disambah berdoa dan memohon padamu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Bu Gembala mau ngasih, oh enggak ya, kirain mau kasih berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kira mau dikasih angpau. Kirain loh. Makasih juga buat makanan, enggak ada ya. Kirain bawa saya sapi, aroma sapi. Makan-makan lah. Weh, minggu depan bawa aroma sapi, yang datang minggu depan salah sendiri. Minggu depan, ya masa ulang tahun Obed gitu-gitu aja kan gitu kan. Mana sih Obed? Masa ulang tahun gitu-gitu aja Bet? Apalagi pas Imlek lagi kan. Angpau lah, kongsi facai, angpau na lah, gitu kan. Oke, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Bapakku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Bapakku, oh Bapakku, ku cinta Kau selama. Sekali Yahweh, sekali Yahweh, selamanya Yahweh. Amin. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Bapakku, oh Bapakku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yahweh, sekali Yahweh, selamanya Yahweh. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Bapakku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Silakan berdoa syafaat. Oh Bapakku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapak yang baik.
Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang ajaib. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat-Mu di hari ini. Terobosan yang baru di tahun 2025 ini telah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Dan kami akan berjalan di dalam iman, di dalam kekuatan-Mu, di dalam pengharapan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini. Yang tertabur akan tertabur dan menjadi kuat. Kami sangat percaya Tuhan, mulai dari hari ini kami lakukan prophetik ini Tuhan. Doa mengubah segalanya. Doa mengiringi segala sesuatunya menjadi hal yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat kami yang berulang tahun. Panjangkan umurnya Tuhan, sehatkan badannya, buat rezekinya semakin berlimpah. Untuk di minggu ke depannya Tuhan, setiap jemaat kami yang berulang tahun, terlebih dahulu Engkau adalah sumber jawaban dan sumber dari segala-galanya buat hidupnya. Di usianya yang baru, Engkau yang membuat dia semakin naik dan tambah naik di atas ya Tuhan. Begitupun juga setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Terlebih dahulu Bapa, Engkau Yahweh Rafa. Engkau penyembuh Tuhan buat setiap penyakit yang dialaminya ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus hidupnya Tuhan. Melalui penyakitnya tersebut Engkau yang berbicara. Engkau yang meluaskan penyakit tersebut ada dan Engkau yang menyembuhkannya Tuhan. Kami terlebih percaya akan kasih-Mu yang besar buat hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan di kepemimpinan Presiden yang terpilih ya Tuhan, Prabowo Gibran. Engkau mau menyatakan kuasa-Mu buat bangsa kami Tuhan. Bangsa kami jadi bangsa kesayangan-Mu ya Tuhan. Indonesia dalam hati-Mu, Indonesia biji mata-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ini Tuhan. Engkau yang selalu menyertainya ya Tuhan. Dimanapun Tuhan setiap keputusan dan kebijakan yang Kau buat, itu berdaulat dan nyata Tuhan buat setiap kami Tuhan warga Indonesia ya Tuhan. Ajari kami untuk terima yang terbaik dari setiap pemimpin kami Tuhan. Jangan kami mengeraskan hati kami, biar kami terima yang terbaik Tuhan, apa yang mau diarahkan. Terlebih dahulu Tuhan Kau yang pegang mulut, hati dan perkataan pikirannya ya Tuhan. Begitupun juga setiap pemimpin dari desa-desa Tuhan, dari kota-kota semuanya yang telah dipercayakan ya Tuhan, yang sudah dan akan dilantik Tuhan. Engkau yang memegang hati mereka supaya hati mereka tetap teguh dan tidak berubah ya Tuhan. Begitupun juga kami mau berdoa ya Tuhan buat Israel. Israel umat kesayangan-Mu Tuhan, biji mata-Mu ya Tuhan. Biar Israel diberkati, yang memberkati bangsa Israel akan diberkati berkali lipat. Kami percaya Tuhan, kami mau angkat tangan atas Israel. Israel penuh dengan damai, Israel penuh dengan damai dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Begitupun juga sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau terima yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Setiap berkat-berkat yang telah Kau sediakan saat kami keluar dari rumah ibadah ini Tuhan, kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Saat kami keluar pintunya nanti Tuhan, berkat sudah menanti di depan kami, dan kami tinggal mengambil dan meresponnya Tuhan dengan sukacita dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, jamin kami di Sabat ini Bapa. Termeterailah setiap kami yang hadir, tercatat di dalam buku kehidupan, dan itu tidak akan pernah terhapus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap kami yang hadir perhitungkan ya Tuhan. Selalu taruh hati yang mau menyembah buat setiap hidup kami. Terutama di tempat ini Tuhan, ini adalah rumah-Mu, di mana kami bisa datang setiap waktu untuk bertemu Engkau Tuhan. Di gunung kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh yang ajaib, yang dahsyat. Bapa kami yang kami sembah, Yahweh di tempat kudusnya. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, penebus Israel, Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan iman percaya hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang bersandar bergantung kepadamu, yang menanti-nantikan pertolongan-Mu, Bapa Yahweh menjadi jawaban dalam hidup kami. Bapa, umat-Mu telah beribadah. Bapa Yahweh, diberkatilah umat-Mu yang telah beribadah Sabat. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, orang yang beribadah Sabat, Engkau akan memberkati air roti makanan lebih banyak. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Engkau memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa Yahweh, genapilah janji-Mu Tuhan, atas umat-Mu yang bergantung bersandar, yang menanti-nantikan pertolongan-Mu Bapa, yang melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin. Hari ini hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, berkati mereka Bapa. Baik well singer, pendua sahabat yang membermain musik, hamba-Mu yang menyampaikan dabar-Mu, kebenaran-Mu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan anak sekolah sahabat. Bapa Yahweh Tuhan, Kau memberkati mereka semua, bertambah-tambahkan Bapa hikmat, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin Tuhan Engkau sempurnakan pelayanan kami ya Bapa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang datang bersyukur kepadamu, yang mengembalikan perpuluhan, memberikan ucapan syukur kepadamu Bapa. Korban api-apian yang dibawa kepadamu hari ini Bapa, beserkan dalam tangan Tuhan, Bapa Engkau memberkatinya Tuhan. Yes. Balaskan berlipat kali ganda. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, apa yang ditabur akan dituai ya Bapa, sesuai dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Bapa, terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami tubuh kurang sehat, Engkau berkati mereka semua. Bapa, Engkau yang tahu keberadaan umat-Mu Bapa, apapun yang mereka alami Bapa Yahweh, hari ini Tuhan, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan keadaan mereka Bapa, sehingga mereka akan melihat bahwa perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup mereka. Amin. Harumlah perbuatan-Mu Bapa Yahweh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Amin. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yefariha Yahweh Veismeha. Amin. Kenye resa. Yair Yahweh panai panika Vihunega. Amin. Kenye resa. Yeshayawi panai panika Veyesem lecha shalom. Amin. Kenye resa. Abi todaraba. Abi todaraba. Abi todaraba.
shalom semua, Bapak Yahweh memberkati. Shabbat Shabbat shalom. shalom.